Perkenalkan, nama saya Ahmad Bilantua dengan NIM 911420117, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 3. Yang terhormat Ibu Wulan Mayasari Tambengi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pemasaran, yaitu tentang pembuatan produk. Sebelum kita masuk pada pembuatan produk, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan tujuan pemasaran. Marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga akan melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan, sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selain itu juga, dengan adanya pemasaran sangat membantu para konsumen, jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, mereka akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa didapatkan. Nah, adapun tujuan dalam pemasaran yaitu meningkatkan pendapatan penjualan. Saat bisnis Anda atau penjualan produk Anda atau lebih layanan akan sangat membantu jika Anda berfokus pada bagaimana pemasaran dapat membantu penjualan. Dengan cara ini, uang yang masuk akan ke bisnis terus meningkat. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mari kita masuk pada proses pembuatan produk. Sebelum masuk pada proses pembuatan produk, saya akan memperkenalkan bahan dan alat yang saya gunakan. Yang pertama ada bahan, ada tepung terigu, gula pasir, keju, margarin, susu coklat, pasta pandan, misis, telur, dan kemasan produk. Kemudian yang kedua ada alat. Yang pertama loyang, kemudian teflon, kemudian saringan, dan parutan. Langkah pertama, sediakan mangkuk, kemudian masukkan 1 butir telur, selanjutnya 3 sendok makan gula pasir, aduk hingga gula dan telur tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan tepung terigu, aduk kembali hingga terigunya tidak tergumpal.
Setelah adonannya tercampur rata, selanjutnya kita masukkan air secukupnya. Aduk kembali hingga semua menjadi agak cair. Setelah adonannya tercampur rata, adonannya kita bagi dua. Yang mangkok pertama polos dan mangkok kedua yang telah saya beri pewarna, yaitu pasta pandan. Taplon dan masukkan adonannya. Ratakan. Tunggu bagian atasnya itu mengering. Kemudian taburi misis. Kalau sudah kering, sekarang kita gulung. Lalu kita angkat. Masukkan pasta pandan, dibikin seperti yang pertama. Tunggu sampai adonan atasnya itu mengering. Kalau adonannya sudah mengering, selanjutnya ditaburi misis. Digulung. Selanjutnya seluruh adonan dibikin seperti ini. Setelah bahannya sudah matang, selanjutnya proses pengemasan. Untuk kemasannya saya menggunakan kemasan Mika. Saya menggunakan kemasan ini agar olahan produk yang saya buat tidak mudah tercecer ataupun rusak. Setelah produk makanan telah selesai ditata rapi, selanjutnya kita pakai topping. Di sini saya menggunakan 2 topping, ada susu coklat dan keju. Selanjutnya kita parut keju. Kita taburi keju. Dan ini adalah hasil dari produk mini roll. Dan ini hasilnya setelah dikemas. Inilah hasil produk yang saya buat dengan nama produk mini roll, topping susu dan keju.
Setelah saya produksi dan saya kemasi, selanjutnya yaitu tahap pemasaran. Setelah melewati beberapa